Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita semuanya akan membahas tentang juru dakwah yang dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad itu menerima tamu-tamu, kan sudah kita ceritakan, tamu ini datang begini, tamu ini datang begini. Maka Nabi Muhammad pun itu juga mengirimkan juru-juru dakwah. Nanti ada beberapa kisah yang berkaitan dengan siapa juru dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mulai dari kisah yang mungkin yang paling masyhur nanti terakhir aja. Sampai masyhur nanti terakhir aja. Itu diantaranya yang paling masyhur itu kan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Itu yang paling masyhur. Namun juga ada yang dikirim lagi oleh Nabi Muhammad SAW menuju ke daerah Yaman. Kalau Khalid bin Walid itu sempat menuju ke daerah Najran. Setelah itu juga beliau menuju kepada Bani Abdul Madan. Yaitu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid, kemudian Nabi mengatakan, ajak mereka masuk Islam. Jangan langsung kamu perangi. Kurang lebih selama 3 hari itu temponya. Mereka mau masuk Islam atau tidak. Kalau mereka sudah menerima Islam, maka ya kamu sambut mereka. Jangan sampai ada peperangan. Maka Khalid bin Walid mendatangi mereka. Dan ketika itu strategi Khalid itu memang mungkin shock terapi gitu ya. Jadi Khalid itu bagi pasukannya untuk masuk ke wilayah itu dari berbagai macam sisi. Masuk begitu, setelah itu Khalid mengatakan, pasukannya dikatakan, ya ayuhan nas aslimu taslamu. Wahai orang-orang, masyarakat, wahai manusia, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Maka ketika itu, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Dan kembali kemarin saya itu mengajarkan kepada mereka syariat Islam, mengajarkan Quran, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Khalid bin Walid kirim surat sama Nabi. Kirim surat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Muhammadin, an-Nabi, Rasulullah SAW. Min Khalid ibn al-Walid. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu suratnya Khalid kepada Nabi. Dan mengatakan, ya Rasulullah, Sallallahu alaihi Allah Ta'ala mensolawati engkau, memberikan selawatnya padamu. Engkau ngutus aku kepada Bani Haris bin Ka'ab. Ya, Bani Haris bin Ka'ab ya. Ternyata engkau sudah memerintahkan kalau aku mendatangi mereka, jangan perang. Selama 3 hari aku ngajak mereka masuk Islam. Alhamdulillah, ini intinya mereka mau masuk Islam. Setelah itu, aku sudah mengajar kepada mereka ajaran Islam, yaitu sunnah Nabi, Al-Quran, dan semua yang Allah perintahkan, aku sampaikan kepada mereka. Semua yang Allah larang juga aku sampaikan kepada mereka semuanya. Itu tulis pada Nabi. Maka Nabi SAW juga membalas suratnya Khalid. Nabi, suratmu sudah datang. Bani Harith bin Ka'ab sudah masuk Islam. Dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Sebelum engkau memerangi mereka. Dan mereka sudah menyambut seruan dakwah ini. Sebenarnya mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka sampaikan kabar mereka, sampaikan kabar baik kepada mereka. Dan berikanlah mereka juga ancaman kalau sampai melanggar aturan Allah. Setelah itu, sebagian dari mereka diajak untuk datang ke kota Madinah. Mungkin untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika itu perintahnya Rasulullah SAW kepada Khalid. Kemudian juga yang diutus juga oleh Rasulullah SAW adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga diutus kepada Ahlul Yaman. Pada Ahlul Yaman. Untuk mendakwai mereka masuk Islam. Katakan itu suku Hamdan. Suku Hamdan. Dan ketika itu perintahnya cuma dakwah. Enggak ada perintah untuk perang. Khalid bin Walid ketika itu tinggal di sana.
6 bulan dakwah, tapi yang nggak ada yang masuk Islam ketika itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk ke tempatnya Khalid. Nah setelah itu, nanti yang ikut sama Khalid, yang mau ikut Sayyidina Ali, ikut Sayyidina Ali, yang ikut Khalid tetap ikut Khalid. Maka setelah itu akhirnya kata Barra' bin Azib, aku termasuk yang ikut bersama dengan Ali. Setelah itu, aku mendatangi suku Hamdan tersebut. Sama dengan Ali. Kita sudah dekat, Sayyidina Ali itu suruh kita bentuk soft, satu soft begitu. Dan dia maju dan dia membacakan suratnya Rasulullah SAW. Subhanallah, begitu Sayyidina Ali membacakan suratnya Nabi Muhammad SAW, maka fa'aslamat Hamdan jami'an, seluruh suku Hamdani semuanya masuk Islam. Maka ketika itu Sayyidina Ali ngirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa suku Hamdan semuanya masuk ke dalam agama Islam. Begitu Nabi Muhammad dengar suku Hamdan masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW langsung sujud syukur, dan ketika Nabi mengangkat kepala, Nabi mengatakan, Assalamu ala Hamdan, Assalamu ala Hamdan, sebanyak 2 kali. Ketika itu. Nah, maka suku Hamdan ini mungkin suku yang banyak atau mungkin suku yang berpengaruh, masuk Islam tanpa perang, dan akhirnya ketika itu menjadi sebab bersyukurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mungkin kita ceritakan sedikit di antara sahabat Nabi Rasulullah SAW. Walaupun kita mendengarkan cerita ini harus dengan hati bersih juga. Sahabat Nabi itu kadang-kadang yang mengalami konflik. Ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan dan lain sebagainya. Seperti ketika di perjalanan untuk berdakwah kepada suku Hamdan, itu kan ada peperangan mungkin dengan di orang-orang yang ada di sekitar situ, dan ketika itu mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ada salah seorang yang ketika itu salah paham. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu kan dapat khumusul khumus. 1/5 dari 1/5 rampasan perang. Maka dia sempat jadi mencurigai Sayyidina Ali ini, jangan-jangan Sayyidina Ali ngambil melebihi haknya. Dan kebetulan namanya Buraidah bin al-Husayb ini itu ada ketidakcocokan dengan Sayyidina Ali, enggak suka sama Sayyidina Ali. Maka beliau mengatakan, wa kuntu abghadu aliyan bughdhan lam abghudhu ahadan. Aku ini benci sama Ali dengan kebencian yang aku enggak membenci kepada siapapun seperti benciku kepada Ali. Wa ahbabtu rajulan min Quraisy lam uhibbahu illa li bughdhi aliyan. Dan aku cinta sama orang Quraisy. Kenapa sebab aku cinta? Sebabnya aku cinta sama dia bukan karena apa-apa, hanya karena satu hal, karena dia benci sama Ali. Jadi ketika itu ada sahabat yang mungkin salah paham terhadap Sayyidina Ali, mungkin juga ada kemungkinan dari dulunya juga, namun kesalahpahaman itu semakin bertambah ketika lihat Sayyidina Ali mengamankan khumus yang jatah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan dia ini benci sama Sayyidina Ali. Dengan saya benci sama Sayyidina Ali yang tidak pernah saya membenci orang lain dengan kebencian saya itu. Dan saya cinta sama orang karena orang itu benci sama Sayyidina Ali. Maka kemudian setelah itu, ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka kita Nabi mengatakan, ya Buraidah, atabghadu aliyan. Wahai Buraidah, ya Buraidah, apakah engkau benci sama Ali? Kemudian mengatakan, na'am ya Rasul, betul saya benci. La tabghadu, jangan kamu benci dia. Fa innahu lahu fil khumus aktsar min dzalik. Kalau kamu bilang Ali itu ngambil, memang jatahnya Ali itu sebenarnya lebih banyak daripada itu. Yang diambil sama Ali itu kurang daripada jatahnya. Gitu.
Oh, begitu dengar Nabi SAW mengatakan jangan benci Ali, Sayyidina Ali itu tidak salah dan lain sebagainya. Maka Ibu Buraidah mengatakan sesungguhnya tidak ada lagi orang yang lebih aku cintai seperti cintaku kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, bayangkan yang awalnya itu benci, begitu urusan ini melibatkan Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan jangan membenci Ali, maka berubahlah yang awalnya pembenci menjadi seorang pecinta. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menurut eh, menurut riwayat itu dakwah ke Yaman itu 2 kali. Ke Yaman itu 2 kali. Dan Buraidah ini awalnya tadi karena salah sangka dengan Sayyidina Ali, tapi akhirnya kebenciannya pun hilang karena diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu juga eh, kepergian Sayyidina Ali yang berikutnya juga Sayyidina Ali yang berikutnya juga yaitu beliau berdakwah di Yaman juga Sayyidina Ali. Ini yang kedua kalinya setelah yang peristiwa Hamdan ini ada lagi dakwah Sayyidina Ali itu ke Yaman. Namun dakwah yang ke Yaman yang berikutnya ini sama juga ajak mereka masuk Islam, ajarkan mereka syariat. Ternyata responnya nggak bagus. Jadi malah semua yang dari sana itu memerangi Sayyidina Ali. Maka begitu Sayyidina Ali merapikan pasukan perangnya, langsung nggak perlu waktu lama semua sudah kalah itu. Akhirnya mereka menyerah dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu. Itu utusan-utusan yang dikirim sama Nabi SAW untuk berdakwah, untuk berdakwah. Ada juga namanya Riyah As-Suhaimi. Suhaimi ini juga Nabi SAW ketika itu mengutus sahabat untuk mendakwahi Riyah ini. Namun dia melawan. Padahal ketika itu anaknya sudah masuk ke dalam agama Dan ketika dia ngelawan, diperangi dan semua harta itu jadi rampasan perang, maka dia ketakutan akhirnya mendatangi Nabi SAW. Saya itu ketika dia masuk Islam, semua hartanya dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Itu ada juga itu peristiwa-peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW mengirim prajuritnya untuk dakwah. Jadi Nabi itu bukan bukan hanya sekedar ngirim pasukan perang ya, hanya sekedar ngirim pasukan perang, akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu juga mengirim seseorang yang akan mendakwahkan ajaran Islam. Jadi intinya itu dakwah dulu. Kalau mereka menerima, nggak ada perang. Nah, terjadinya perang itu ketika mereka tidak mau menerima agama Islam. Itu yang terjadi perang sebabnya itu. Nah, kemudian juga diriwayatkan, yaitu ketika Abu Musa al-Asy'ari itu kan dari Yaman. Dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari ketika menghadap bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ketika itu dia bersama dengan 2 orang dari suku Asy'ariyin. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Maka ketika itu kedua orang ini, mereka minta itu mereka ingin dijadikan sebagai wakilnya Nabi untuk ngurusi Asy'ariyin tersebut. Asy'ariyin tersebut. Jadi 2 orang ini. Itu jadi siapa yang ngurusi ini? Akan Nabi mengatakan
La yusta'mala ala amalina man yuriduh. Tidak akan aku percaya seseorang untuk ngurusi urusan kami apabila dia itu memintanya. Ya berarti kan ya? Kalau dia memang meminta, nggak dikasih sama Nabi. Akan tetapi, kami akan mengirim seseorang. Maka engkau ya Abu Musa, engkau yang berangkat. Dari juga itu Abdullah bin Qais. Setelah itu, Abu Musa kemudian disusul juga oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi, diriwayatkan Yaman itu kan ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Itu dibagi. Yang dataran tinggi itu Mu'adz, yang dataran rendah itu Abu Musa. Ketika itu ada pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk mereka berdua. Yang mana pesan ini menjadi salah satu pesan yang sangat populer, utamanya di dalam dunia dakwah. Nabi SAW, saya ulang lagi, ada sedikit ini. Nabi SAW itu didatangi sama 2 orang Asy'ariyin, yang mereka itu meminta agar dari suku Asy'ariyin ini ada orang yang mengurus mereka. Jadi seakan-akan pemimpin mereka begitu. Ketika itu Nabi mengatakan, tidak akan ada yang ngurusi urusan kita kalau memang dia itu orang yang minta. Akan tetapi, saya akan ngutus Abu Musa al-Asy'ari. Dan juga diutus Mu'adz bin Jabal. Dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari dulu, saya itu nanti baru Mu'adz bin Jabal. Nah ketika itu, Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada 2 orang ini. Itu Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, yassira wa la tu'assira. Wa basyira wa la tunafira wa tataba'a. Kalian semua permudah ya. Jangan dipersulit. Kasih kabar gembira ya. Jangan membuat orang itu justru nanti akhirnya lari daripada ajaran Islam. Dan kalian berdua itu harus saling kompak, saling bekerja sama begitu. Setelah itu Nabi mengatakan pada Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau ya Mu'adz akan mendatangi sekelompok orang dari ahlul kitab. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya orang itu sebelum dia berdakwah, dia mengetahui siapa yang didakwahi. Karena beda sasaran dakwah, maka materi dakwahnya pun juga mau itu berbeda. Kalau yang Anda dakwahi itu adalah orang-orang yang dia itu sudah kuat keislamannya, sudah ahli ibadah, maka Anda mungkin bisa mendakwahi dia dengan gimana untuk maksimalkan ibadahnya. Kalau yang Anda dakwahi itu orang yang masih berbuat maksiat, maka cara mendakwahinya juga ada sendiri caranya begitu. Yang Anda dakwahi rata-rata kumpulan orang-orang kaya. Ya temanya jangan disuruh banyak wiritan, suruh banyak sedekah. Itu. Yang Anda datangi orang-orang miskin, jangan suruh sedekah. Mau sedekah kenapa? Tidak punya apa-apa kok. Gitu. Tapi bilang sama Mu'adz, engkau ini akan datangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Karena di Yaman ketika itu banyak Nasrani dan juga Yahudi. Tapi paling banyak Nasrani. Karena dulu Raja Yaman itu di bawah Persia. Tapi lebih banyak ke arah Nasraninya ketika itu. Buktinya ketika Abraha itu kan dari Yaman. Dan dia itu membangun gereja untuk menandingi Ka'bah. Kita lihat nih yang diajarkan sama Nabi nih. Maksudnya permudahlah. Itu gimana? Ini loh. Kalau kamu datang, ajak mereka untuk bersyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi dari Tuhan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah patuh, maka kamu kasih kabar lagi. Allah Ta'ala sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Di sehari semalam sudah ada 5 kali sholat. Ini kan mudah. Gak langsung dakwah, awal langsung kamu nanti harus sunat loh ya masuk Islam. Berani orang masuk Islam. Bayangkan dipotong. Takut orang masuk Islam. Ini pelan-pelan. Syahadat dulu. Udah syahadat, baru sholat. Kalau sudah sholat, ya udah baru
Allah Ta'ala mewajibkan harus ada zakat, ada sedekah yang diambil. Apa diambil buat Nabi? Enggak. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Dari yang kaya diambil dikasihkan kepada yang miskin. Nabi mengatakan, saya nggak ngambil duitmu. Saya nggak ganggu kekayaanmu. Tapi orang miskin di sekitar kamu ini kesian. Nih, biar yang miskin nggak benci sama yang kaya. Biar yang miskin mendoakan yang kaya. Nah, ini orang kalau tambah kaya, zakatnya tambah gede. Maka diambil uang dari yang kaya, diserahkan kepada yang miskin. Kalau mereka sudah patuh, maka Nabi fa'iyyaka wa qaraima amwalihim. Maka kalau kamu nanti mau ngasihkan zakat, jangan harta-harta yang bagus. Jadi gini, misalkan ya ada orang punya 40 ekor kambing. Itu zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Jangan dipilih yang paling bagus, pilih yang sedang-sedang saja gitu. Mudah kan? Ini mudah apa enggak? Kabar gembira kan mudah ini. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati loh sama doanya orang yang terzalimi. Kamu kan bakal jadi diangkat sebagai pemimpin mereka. Hati-hati tuh. Hati-hati sama doanya orang yang terzalimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada batas, nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Ketika Nabi SAW mengantar Mu'adz ke luar kota Madinah, ketika itu Rasulullah SAW itu Mu'adz itu naik, Rasulullah SAW itu ketika itu beliau yang Nabi mengatakan apa? Ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da ami hadza. Mu'adz, tahun ini engkau enggak ketemu lagi sama aku. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadza wa qabri. Nanti kalau kamu lihat masjid gue ini, ya di situ juga ada kuburanku. Ketika itu menangislah Mu'adz karena terbayang peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan betul sekali Mu'adz akhirnya tinggal di Yaman sampai wafatnya Nabi. Dan ketika dia kembali ke kota Madinah, udah nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW, nggak berjumpa lagi sama Nabi, tapi dia melewati masjidnya Nabi dan juga kuburnya Nabi Muhammad SAW. Syekh Ramadan Al-Buti menambahkan keterangan di kitab fikih surahnya itu yang pertama beliau mengatakan kita harus memahami bahwasanya ketika Nabi SAW ini mengutus para sahabat untuk berdakwah, di sini ada salah satu poin penting, yaitu tanggung jawab Islam itu bukan hanya di beban dan di pundak para ulama, namun harus memikul tanggung jawab untuk menyebarkan syariat Islam ini adalah seluruh kaum muslimin di setiap masa, di setiap waktu. Dan itu memang nggak mudah sebagaimana yang kita lihat ada di hari-hari ini. Tapi setidaknya setiap muslim itu harus punya misi dakwah di dalam dirinya. Nggak bisa ada cuma saya Islam, tapi tidak pernah sedikit pun berjuang untuk Islam. Nggak bisa, nggak manfaat. Itu nggak manfaat itu semuanya. Dan amanat dakwahnya adalah amanat yang diberikan sama Nabi Muhammad SAW ke pundak kita semuanya. Karena itu sesungguhnya dakwah ini dihukumi oleh para ulama itu fardu kifayah. Kalau ada satu wilayah nggak ada yang berdakwah, maka semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang berdakwah, maka yang lain itu tidak berdosa. Tapi kalau nggak ada yang dakwah sama sekali, maka semuanya itu berdosa. Itu semuanya. Itu. Tapi sebagian juga mengatakan beban dakwahnya bukan cuma untuk laki aja, sampai untuk perempuan semuanya. Merdeka budak semuanya tuh harus punya misi dakwah dalam kehidupan. Jadi dakwah itu jangan diartikan kayak harus lulusan pondok pesantren atau apa, enggak. Gini, dakwah sama ngajar beda. Kalau kamu itu ngajar, maka kamu harus punya ilmu. Tapi kalau kamu itu dakwah itu ngajak. Enggak sholat
yuk sholat yuk, jamaah sama kita yuk. Itu dakwah. Akan adiknya nggak pakai jilbab, padahal udah balik. Pakai jilbab. Coba kalau pakai jilbab gimana? Ya pakai jilbab. Iya ternyata. Allah. Tapi tutupin mukanya ya. Nanti kecantikanmu hanya untuk suamimu. Ngajarin gitu itu dakwah. Itu tuh dakwah. Ibu ngajarin anaknya sholat itu dakwah. Ini dakwah itu ke semua kalangan, semua kalangan. Dan di sini juga ada adab-adab penting yang harus dimiliki oleh siapapun orang yang mau berdakwah. Itu hendaknya lebih banyak memberikan kabar gembira daripada ancaman-ancaman. Itu. Lihat nih caranya Nabi Muhammad SAW. Lihat nih, gampang Islam itu. Syahadat dulu. Udah syahadat nanti baru sholat. Nah, jadi pelan-pelan gitu diajari sama Nabi Muhammad SAW itu para pendakwah. Nggak boleh banyak seperti ancaman terus. Ceramah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Langsung neraka sampai akhir terakhir baru ganti tema. Bukan neraka lagi, ganti dajjal. Tambah ngeri lagi. Bukan gitu, dakwah itu bisyarah, kasih bisyarah. Loh, apa nggak boleh cerita neraka? Boleh. Tapi surganya lebih banyak dong. Allah Ta'ala tuh pengen hambanya masuk surga. Jangan kamu takutin neraka terus. Kayak seakan-akan Allah itu tidak punya surga. Dan tidak boleh nakut-nakutin anak kecil dengan neraka. Kenapa? Karena anak kecil kalau mati tidak masuk neraka. Yang ditakutin neraka itu bapak ibunya. Anak kecilnya tidak usah ditakut-takutin neraka. Nggak boleh. Jadi ceritakan kita mau tidur mana, kita ceritakan kisah-kisahnya yang berkesan untuk anak-anak kita semuanya. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu, betul dakwah itu memang harus membawa kemudahan, namun kemudian di dalam dakwah itu tidak boleh melanggar syariat. Karena ini kadang-kadang banyak nih, ini memudahkan. Jadi niatnya untuk dakwah, tapi terus setelah itu melanggar aturan syariat. Boleh seperti itu. Boleh. Misalkan dakwah tapi menggunakan perantara dakwah yang haram. Ini saya mau ngajak teman-teman saya untuk mabuk bersama, nanti akan saya dakwahi. Tidak boleh, haram itu. Loh, itu kan Islam ini mudah, betul, tapi nggak gitu caranya. Gitu caranya. Jadi tidak boleh sampai melanggar syariat. Dakwah misalkan dengan menggunakan kebudayaan, silakan. Tapi jangan melanggar syariat. Budayanya orang perempuan nari depan orang laki, nggak bisa. Cari yang lain, orang perempuan nari depan orang perempuan, silakan. Laki nari depan laki, nggak ada masalah. Itu mau berdakwah tapi nggak mau pakai jilbab, nggak bisa. Kemudahan untuk urusan dakwah tidak boleh melanggar aturan syariat. Dan juga di situ kan Nabi menyampaikan hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Orang dakwah itu nggak boleh sampai mendolimi orang lain. Juga ternyata ini ada mengatakan juga ini Nabi mengutus Mu'adz dan juga Abu Musa al-Asy'ari itu bukan hanya sebagai dai, sebagai pemimpin gitu ya. Kalau pemimpin itu tidak boleh ada di daerahnya itu orang yang terzalimi. Kadang-kadang kalau mendolimi kuat, membela yang terzalimi, kadang orang sungkan, nggak boleh. Nggak boleh. Nah akhirnya, Mu'adz bin Jabal ini tersifati dengan dua sifat sebagaimana yang disampaikan dalam nasihat Nabi. Ya beliau seorang da'i dan juga beliau seorang pemimpin. Ketika itu mengatakan hati-hati dengan dakwahnya orang yang terzalimi. Nah, karena antara orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala tidak ada penghalang untuk doanya. Ittaqi da'watul mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Ini cerita tentang para pendakwah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah akan membahas tentang haji wada. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas bersama. Wallahu a'lam bishawab.